Adik mantan. David menatap tajam pada wanita yang bernama Nani yang merupakan adik kandung dari mantan kekasihnya yang mengkhianati dirinya dengan seorang pebisnis yang tak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya. Hei, kau tak mengingatku? Aku Nani, lama tidak bertemu denganmu. Kulihat kau semakin sukses aja, Kak. Hehe. Ucap gadis itu seraya memegang tangan David. Tas. David langsung menepis tangan gadis itu. Nani adalah gadis yang terobsesi padanya dulu. Padahal jelas-jelas dulu dia menjalin hubungan dengan Reni, tetapi Nani selalu berusaha mendapatkan hati David. Mereka semua menatap tajam pada perempuan itu, bahkan Ara juga terkejut melihat Nani yang sok kenal dan sok akrab dengan suami si Bumil yang kalau udah marah gak akan ada obatnya. Lain halnya dengan Dianra, dia diam saja di posisinya sambil mencari-cari pakaian yang tepat untuk Ara kenakan di hari pernikahan mantannya itu. Coba saja dekati suamiku, kalau kau berhasil mendapatkannya bawa buktinya, dan aku akan menjadi janda kaya raya. Celutuk Dianra yang membuat mereka semua menoleh ke arah ibu hamil yang malah terkesan cuek bagi orang yang tidak dikenal pada dirinya, tetapi bagi ketiga pria itu Dianra jelas-jelas dalam mode mengamuk saat ini. Mampus, Mama Gorila mengamuk, batin Arnold dengan wajah panik, sama halnya dengan Joel dan David. Auntie jelek, jangan dekat-dekat Uncle, kutus Edward yang langsung tidak menyukai Nani padahal baru bertemu. Joel, Arnold, dan David menatap bocah kecil yang tampak marah menatap Nani yang sok kenal pada David. Bahkan anak-anak saja tahu kalau dia ulet menjijikkan. Umpat Dianra. Ci anak kampung, ejek Nani pelan. Uncle, ayo pergi sama auntie cantik. Edward menarik tangan David dan membawa pria itu mendekati Dianra. Kak David, tunggu, aku ingin bicara. Ucap gadis itu menahan tangan David. Tak ada yang perlu kita bicarakan, kau bukan orang penting yang harus kuladeni. Ucap David enggan dengan nada datar dan dingin. Pup. Joel, Arnold, dan Dianra bahkan Ara terkikik mendengar ucapan David. Nani benar-benar malu namun dia tetap bersikuku untuk mendekati David. Kak, aku ingin bicara sesuatu tentang Kak Reni. Dia butuh bantuanmu sekarang. Lagi pula kalian kan dulu saling mencintai. Ucap Nani tanpa tahu malu padahal jelas-jelas dia tahu kalau David sudah menikah. Lepaskan aku, bentak David. Aku tak ada hubungannya lagi dengan wanita itu, ketus David yang selalu kesal jika sudah mendengar nama mantan kekasihnya itu. Cak, aku tahu kau masih mencintainya, Kak. Aku mohon tolong bantu dia. Bruk. Seseorang memukul dada Nani hingga membuatnya terjatuh ke lantai. Orang itu tak lain adalah Dianra yang sudah dalam mode marah. Bahkan ketiga pria itu saja sampai ketakutan melihat Dianra mengamuk. Ara yang pertama kali melihat Dianra seperti ini benar-benar tak menyangka dengan dua sifat berbanding terbalik yang disaksikan saat ini. Apa itu benar Dianra? Dia berbeda, gumam Ara. Dianra tetapi persimak lampir, makanya nurut kalau nggak mau diamuk oleh si Bumil, bisik Joel. Apa yang kau lakukan wanita sialan? Pekik Nani dengan wajah memerah karena marah. Bagaimana tidak marah dia dijatuhkan oleh seorang ibu hamil di tengah umum? Benar-benar sebuah hal yang memalukan. Aduh, maaf Nyonya, saya pikir Nyonya tua ini tadi patung karena sedari tadi nempel aja dekat suami saya. Kan risih liatnya, ntar anak-anakmu ngambek lagi. Suami saya udah bilang gak mau, jadi jangan didekatin ya. Ucap Dianra sambil menatap tajam wanita itu. Nani bangkit berdiri dengan wajah kesal. Beraninya kau mendorongku, kau bukan siapa-siapa, kau hanya wanita yang datang setelah David putus dengan Kak Reni. Harusnya aku yang mendampinginya bukan dirimu, dasar wanita hamil sialan. Umpat Nani. Terlalu naif wanita itu mengklaim kalau dirinya yang harusnya mendampingi David. Cinta sih boleh, tapi begol jangan dibawa-bawa dan harus pakai logika. Sebenarnya Nani kembali mengejar David karena dia tahu kalau David adalah orang kaya dan tersohor. Dia mengingat bagaimana dulu David begitu mencintai kakaknya, namun bodohnya kakaknya malah berselingkuh dengan pengusaha murahan yang tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan David. Dulu dia memang mencintai David karena pria itu penuh perhatian dan segala yang didapatkan Reni selalu berhasil membuatnya iri. Wajah mereka memang mirip, oleh karena itu Nani berpikir kalau David pasti akan terpikat pada dirinya, mengingat betapa David mencintai wanita itu dulu. Mendengar ejekan Nani pada Dianra membuat mereka semua naik pitam. Plak. Satu tamparan telak mendarat di wajah Nani dan itu berasal dari Dianra. Si Bumil benar-benar marah saat ini. Dia tidak menyukai Nani sejak mendengar suara gadis itu. Jawab sopan santun Anda kalau berbicara Nyonya tua yang bau tanah.
Aku sampai mual mencium bau badanmu, kau busuk penuh dengan kemunafikan. Sialan, anak-anakku jadi mendengar umpatan-umpatan bodohmu itu, ketus Dianra sambil menarik Edward ke belakang. Kau pikir David bisa kau goda? Dianra menaikkan alisnya. Aku tahu siapa mantan Kak David dan aku tahu perangainya bagaimana. Aku bahkan tahu kalau kau sebenarnya sudah tergila-gila pada suamiku sejak lama. Kau pikir aku tidak mengawasimu? Ucap Dianra sambil melemparkan tatapan mengejek pada wanita itu. Reni ya? Cih, hanya karena dia sedang kesulitan ekonomi kau mencari-cari suamiku untuk membantunya. Halah alasan, ejek Dianra. Malulah nyonya tua bau tanah, masa sesama perempuan saling menyakiti. Haduh, pelakor jenis apa sih? Ejek Dianra yang malah membuat semua pengunjung yang menyaksikan mereka tergelak. Baru kali ini ada bibit pelakor yang langsung dibasmi sampai akar-akarnya. Dianra benar-benar sesuatu. Beraninya kau, geram Nani yang ingin menarik rambut Dianra. Eits, kalian semua sejak tadi siaran langsung kan? Tanya Dianra pada beberapa anak buah yang tampak memasang kamera ponsel mereka merekam semua yang dilakukan Nani sejak tadi. Dianra dengan cepat memberi kode pada para pengawal yang menjaga mereka sejak wanita itu tampak mendekati David. Tentu saja nyonya, ucap mereka serentak. Nani diam, dia benar-benar terbelalak saat melihat keberanian dan ketangguhan ibu hamil itu. Sigap, cepat dan tanggap itulah kata-kata yang bisa menggambarkan Dianra saat ini. Anak jenius dilawan, cari mata sih, gumam Oatmeal. Maksudnya gimana? Tanya Ara bingung. Dianra itu anak dengan gen jenius sama seperti saudaranya yang lain. Pasco dan juga saudari perempuannya mereka adalah gen-gen jenius, hampir diculik oleh mafia untuk dipakai sebagai alat mereka, bisik Joel. Dan yang di sebelahmu itu juga begitu, jangan main-main sama mereka bertiga, tambah Joel. Ara mengangguk paham, setelah ini dia pasti akan penurut pada semua yang diminta oleh Dianra sebelum dia terkena amukan dari si mama gorila. Jangan salah Ara, kekasihmu itu juga sama seperti kami, dia bisa tiba-tiba jadi monster kalau marah, imbu Oatmeal. Kalian semua misterius dan menyeramkan, ucap Ara yang membuat mereka berdua tergelak. Sementara itu Nani memilih untuk pergi, kelakuannya sudah tersebar ke seluruh negeri, bahkan tanpa disuruh anak buah David langsung menyebarkan berita. Nani adalah jenis pelakor berkedok adik mantan yang harus dihindari oleh para istri. Beres, seru Dianra sambil menepuk-nepuk tangannya. Prok, prok, prok. Para pengunjung bertepuk tangan melihat keberanian Dianra melawan pelakor jenis baru itu. Kau hebat sayang, aku bangga, ucap David sambil menepuk pucuk kepala istrinya. Tentu saja sayang, kalau butuh bantuan menghalau pelakor serahkan padaku. Ucap Dianra. Terima kasih Nyonya Muda Maurer, ucap David dengan senyum tampannya berbeda saat dia berbicara pada Nani. Sama-sama papa ganteng, Mah, ucap Dianra dengan sengaja mengecup David di depan umum. Lihat ini pakai mata kalian para pelakor. Coba mendekati suamiku, ku buat malu kalian seantero negeri, batin Dianra. Sial, aku tak bisa mendekati David selama wanita itu masih ada di dekatnya. Hais, ini semua gara-gara dia. Bagaimana bisa dalam waktu sekejap aku dicap sebagai pelakor oleh seluruh negeri? Batin Nani yang mengamati mereka dari jauh, terpaksa dia memakai penutup kepala dan kacamata agar tidak ketahuan. Apes kan lu? Haha.